Misalkan kita memiliki konduktor bentuknya kayak begini. Ini konduktor. Ingat Bapak Ibu, konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan aliran elektron. Nah, konduktor ini kita beri muatan tambahan sejumlah Q. Oke? Karena kalau kita nggak beri kelebihan muatan, maka dia netral aja. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Kalau konduktor ini kita beri kelebihan muatan, maka kelebihan muatan ini akan saling tolak-menolak. Misalkan Bapak Ibu beri tambahan elektron dalam jumlah banyak, maka elektron-elektron tambahan ini akan saling tolak-menolak. Gara-gara gaya Coulomb antar satu elektron dengan elektron lain. Elektron-elektron tambahan ini akan saling tolak-menolak akibat interaksi Coulomb yang tolak-menolak antar sesama elektron-elektron tambahan tersebut. Nah, di konduktor, elektron-elektron ini dapat bergerak bebas. Sehingga karena mereka dapat bergerak bebas dan selalu saling tolak-menolak akibat interaksi Coulomb antar sesama elektron, maka sedapat mungkin satu elektron akan mencoba menjauh dari elektron yang lain. Nah, kalau di konduktor, muatan-muatan tambahan tersebut yang bebas bergerak itu akan menepi di sekitar permukaan. Nah, tolak-menolak ini akan selesai setelah semua gaya yang bekerja di masing-masing elektron itu setimbang. Produknya adalah medan listrik total di bagian dalam itu akan sama dengan 0. Nah, sekarang ada catatan yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Bahwa konduktor ini tanpa kita beri tambahan muatan, dia akan netral. Jadi kalau tanpa kita beri tambahan muatan, ya dia netral. Nah, begitu kita beri tambahan muatan, misalkan elektron tambahan, kelebihan muatan yang bebas bergerak, itu akan menempati wilayah sekitar permukaan. Satu benda padat disebut sebagai bermuatan positif kalau dia kekurangan elektron. Sementara kita sebut dia bermuatan negatif kalau kelebihan elektron. Nah, itu catatan yang Bapak Ibu perlu perhatikan, karena kalau di benda padat Bapak Ibu, itu muatan positif itu tidak kemana-mana. Muatan positif diberikan oleh proton dalam inti. Kalau proton di dalam inti kemana-mana, bubar itu bahan. Jadi yang kemana-mana itu adalah elektron. Nah, satu benda kita sebut bermuatan positif kalau dia kekurangan elektron. Sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan itu seperti ini. Kalau ada 5 kursi, ini ada 5 kursi. Kemudian 4 kursi ditempati oleh orang. Kursi-kursi ini adalah atom-atom, kemudian orang-orang ini adalah elektron-elektron yang bebas bergerak. Satu kursi paling ujung kosong, kemudian kita instruksikan setiap orang untuk pindah satu kursi ke sebelahnya. Maka orang-orang ini akan berpindah ke kanan. Tapi kursi yang kosong ini itu seolah-olah akan pindah kemana? Akan ke sini, kemudian ke sana, dan seterusnya sampai mencapai yang paling ujung. Jadi Bapak Ibu lihat, muatan positif di benda padat itu bisa kita bayangkan sebagai kekurangan elektron di benda padat tersebut. Nah, tapi nanti kita akan lihat ketika kita belajar rangkaian listrik bahwa walaupun sebenarnya yang mengalir di konduktor itu adalah elektron, tapi kita pakai konvensi arah arus listrik itu mengikuti arah berlawanan dari arah aliran elektron. Nah, sekarang kita coba hitung medan listrik di bagian luar konduktor, tapi sangat dekat dengan permukaan konduktor. Nah, sekarang kita harus melakukan tinjauan medan listrik secara lokal. Lokal artinya kita cuma bisa menghitung medan listrik di sekitar area kecil tertentu, misalkan di sekitar sini. Mengapa? Karena bila kita ingin menghitung medan listrik di satu titik yang agak jauh, maka seluruh kelebihan muatan di bagian permukaan konduktor itu akan berkontribusi terhadap medan listrik di titik tersebut.
Sementara distribusi kelebihan muatan di permukaan konduktor itu bisa tidak merata, sehingga perhitungannya akan sulit dilakukan. Tapi apabila kita melihat ke jarak-jarak yang sangat dekat dengan permukaan konduktor di bagian luar, maka kita dapat melakukan perhitungan medan listrik dengan asumsi bahwa di bagian kecil ini rapat muatan konstan. Nah, misalkan bagian kecil ini kita zoom. Ini adalah bagian permukaan. Bila Bapak Ibu perhatikan bagian permukaan yang sangat kecil, maka di lokasi tersebut permukaannya akan seolah-olah flat. Bapak Ibu bisa bayangkan itu misalkan bumi. Untuk ukuran skala manusia yang sedang bergerak di permukaan bumi, maka luas daerah lokal di bagian manusia itu berdiri akan terlihat datar karena ukuran buminya sangat besar. Demikian juga dengan ini, karena yang kita tinjau adalah daerah yang sangat kecil, maka secara keseluruhan konduktor ini adalah benda yang sangat besar dibandingkan dengan region kecil yang sedang kita perhatikan. Jadi di region tersebut, permukaan konduktor akan kelihatan seolah-olah datar. Kemudian ini adalah bagian dalam konduktor, sementara ini bagian luar. Nah, untuk menghitung medan listrik pada jarak-jarak yang dekat dengan permukaan tapi berada di luar konduktor, kita buat permukaan Gauss yang bentuknya seperti ini. Misalkan silinder dan dia menembus permukaan konduktor di lokasi yang sedang kita tinjau. Nah, bila Bapak Ibu perhatikan, karena medan listrik selalu tegak lurus permukaan konduktor, maka medan listriknya bisa kita gambarkan ke arah sini. Sementara di bagian dalam konduktor, medan listrik bernilai 0. Sehingga kita bisa bilang bahwa bagian permukaan Gauss yang memberikan flux tidak nol itu hanyalah tutup silinder yang berada di bagian luar konduktor. Sehingga bila kita terapkan hukum Gauss, sigma E dot dA pada seluruh bagian permukaan Gauss, ini akan sama dengan E dikali A. Dan ini sama dengan Q yang dilingkupi dibagi epsilon 0. Q yang dilingkupi adalah total muatan pada bagian kecil ini dikali luas area yang kecil ini, yang sedang kita tinjau, dibagi dengan epsilon 0. Sehingga kita bisa tulis bahwa medan listrik lokal atau medan listrik di sekitar permukaan konduktor dan dekat dengan permukaan konduktor diberikan oleh E sama dengan sigma per epsilon 0. Dengan sigma adalah rapat muatan lokal di sekitar area kecil yang kita tinjau. Nah, sekarang misalkan di dalam konduktornya ada rongga, kayak begini misalkan. Kita bisa coba jelaskan pakai hukum Gauss, di mana kelebihan-kelebihan muatan ini akan menyebar. Tapi kita tahu kalau dorong-mendorong ini sudah selesai, artinya tiap kelebihan muatan sudah mengalami gaya yang setimbang, total gaya yang nol, maka di dalam dagingnya konduktor ini, medan listrik akan nol. Ini adalah konduktor. Nah, di dalam dagingnya konduktor yang ini, itu medan listrik akan sama dengan nol. Nah, sehingga kalau kita bikin permukaan Gauss yang melingkupi rongga ini, Bapak Ibu lihat, permukaan Gauss-nya berada di dalam dagingnya konduktor, sementara medan listrik di dalam dagingnya konduktor itu nol. Artinya, flux yang menembus permukaan Gauss ini akan berapa? Akan nol, betul. Jadi total flux yang menembus permukaan Gauss ini juga akan nol. Artinya, Q enclose per epsilon 0 itu akan nol. Sehingga
Q yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini akan nol. Artinya, kelebihan muatan tadi akan menyebarnya di permukaan terluar. Ini konduktor tadi. Kemudian ada rongga. Misalkan konduktor ini bermuatan Q, artinya dia kelebihan elektron atau kekurangan elektron, oke, dengan total kelebihan sebesar Q atau kekurangan sebesar Q, maka kelebihan muatan ini akan menyebarnya di permukaan terluar. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau di dalam rongga itu saya taruh muatan lain. Taruh muatan yang jumlahnya Qi(A). Misalkan Qi(A) ini adalah muatan positif, kemudian Qi juga muatan positif. Jadi konduktor kita itu memiliki total muatan Qi positif. Karena ada muatan positif di dalam sini, maka dia akan cenderung menarik muatan negatif ke arah dia. Sehingga di bagian permukaan dalam akan ada muatan negatif menyebar di permukaan sini. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, total muatan di konduktor itu adalah Q. Setelah Bapak Ibu taruh Qi(A) di dalam rongga, maka Qi(A) ini akan menarik lebih banyak elektron untuk datang ke dia. Artinya apa? Sebaran muatan yang tadinya udah positif ini akan semakin positif. Misal Q sama dengan positif 4,8 kali 10 pangkat min 9 kulom. Jadi 4,8 nanokulom. Kemudian elektron ditarik lagi menuju Qi(A). Artinya apa? Muatan yang tadinya di permukaan cuman segini positifnya, itu akan makin positif. Karena semakin banyak elektron yang berkurang dari bagian permukaan. Sehingga di dekat permukaan, itu nilai muatannya akan lebih besar dari ini. Kita hitung dulu jumlah muatan yang tersebar di permukaan dalam ini. Maka kita bikin permukaan Gauss di bagian dalam sini. Melingkupi rongga ini. Oke? Ini adalah rongga. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, integral E dot dA itu akan sama dengan 0. Karena kita bikin permukaan Gauss-nya di bagian dalam daging konduktor. Sementara di daging konduktor, E sama dengan 0. Nah, kita bisa menuliskan kalau gitu, Q yang dilingkupi per epsilon 0 itu sama dengan 0. Atau, Q yang dilingkupi itu harus sama dengan 0. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, Q yang dilingkupi itu adalah total muatan di permukaan dalam, Q di permukaan dalam, ditambah Qi(A). Harus sama dengan 0. Artinya Q di permukaan dalam akan sama dengan negatif Qi(A). Sekarang Bapak Ibu perhatikan, karena sejumlah negatif Qi(A) tertarik ke permukaan rongga, maka muatan yang tadinya sejumlah Q di permukaan itu akan semakin positif. Sehingga dia akan menjadi Q plus Qi(A). Setelah ada Qi(A) di dalam rongga, jumlah muatan di permukaan akan menjadi Q dikurangi sejumlah Q yang ditarik ke permukaan dalam. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, Q di permukaan dalam itu sama dengan negatif Qi(A). Sehingga ini akan sama dengan Q plus Qi(A). Jadi negatif Qi(A) yang terbentuk di permukaan rongga atau di permukaan dalam itu disebut sebagai muatan induksi.